Untuk kriteria kelolosan ada beberapa faktor. Yang pertama, tes motivasi dan minat bakat juga dapat mempengaruhi kelolosan. Halo teman-teman, jumpa lagi di Panduan Prakerja by YEC Co ID. Oke, hari ini tanggal 26 Februari 2021, tepat pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, pendaftaran prakerja gelombang 12 telah resmi ditutup teman-teman. Ini update di IG resmi prakerja.go.id. Nah, buat teman-teman yang sudah daftar tinggal menunggu pengumuman saja. Untuk jadwal pengumuman berdasarkan info dari CS Prakerja. Jadi setelah penutupan gelombang ditunggu terlebih dahulu untuk hasilnya di 7 hari kerja Pak ya, seperti itu. Bisa ditunggu dalam 7 hari kerja, tapi Sabtu dan Minggu tidak termasuk ya teman-teman. Ya kisaran tanggal 4 Maret 2021. Nah, kalau ada pertanyaan, apa sih faktor lolos dan belum lolos di program prakerja di gelombang 12 ini? Oke, Deris sendiri tidak bisa menjawab ya. Nanti habis ini Deris akan coba cari tahu dan telepon ke CS Prakerja. Apa sih penyebab lolos ataupun belum lolosnya kita di gelombang 12 prakerja ini? Nah, oke teman-teman, sekarang Deris akan menghubungi CS Prakerja. Selamat siang. Selamat datang di program Kartu Prakerja. Selamat siang, program Kartu Prakerja dengan Amir dan bisa dibantu. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa saya bicara? Iya, dengan Aris. Bapak Aris, ada yang bisa dibantu? Iya, ini mau tanya Mas, lolos atau tidaknya itu nanti ditentukan oleh apa? Untuk kelolosan gelombang ya Pak? Heeh. Baik Pak, jadi untuk kelolosan gelombang di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk kelolosan gelombangnya ya Pak. Seperti itu. Namun yang adalah untuk faktor kelolosannya adalah dari faktor kuota gelombang dari tiap wilayah atau daerah tertentu Bapak, seperti itu. Oh gitu, jadi Ya, bukan dari hasil tes pertama kemarin itu ya, soalnya kan ada tes apa itu minat atau apa gitu Mas ya, bukan Ya. dari hasil itu ya? Baik Pak, jadi untuk hasil tersebut juga berpengaruh ya Pak, seperti itu. Tapi selain itu yang berpengaruh juga dengan dari faktor gelombang yang dari faktor kuota ya Pak, kuota gelombang tersebut Bapak, dari tiap daerah Bapak, seperti itu. Oh gitu. Nah, Ya, kemudian nanti kalau saya di gelombang 12 ini belum lolos itu nasibnya bagaimana gitu? baik Pak. Jika Bapak belum lolos di gelombang 12, maka kami sarankan untuk Bapak Aris menunggu terlebih dahulu untuk bergabung di gelombang selanjutnya Bapak. Oh gitu, ya. Ya, Nah, kayak sistemnya gimana? Kayak diundi gitu atau bagaimana? Atau siapa yang paling cepat mendaftar, dia yang dapat atau bagaimana? baik Pak Aris. Jadi untuk sistemnya itu adalah randomisasi ya Pak. Jadi bagi peserta yang sudah mendaftarkan daftar kemarin sampai dengan tanggal 26 itu nanti secara random atau secara acak untuk pemilihan pesertanya Bapak, seperti itu ya. Jadi berdasarkan dari hasil tes dan juga dari kuota gelombang yang ada di tiap daerah tersebut Bapak, seperti itu. Oh gitu, secara Ya. acak berarti belum tentu yang kemarin misal berhasil gabung terlebih dahulu bisa pasti lolos, Ya. itu tidak menjanjikan gitu ya Mas ya? Baik Bapak, tidak berpengaruh ya Pak ya untuk kelolosan gelombang jika yang kemarin ataupun yang hari ini melakukan pendaftaran itu tetap akan diseleksi dan secara random untuk proses penyeleksian atau evaluasinya Bapak, seperti itu ya. Nah, itu kalau secara random berarti yang memilih ada petugasnya atau dari sistemnya gitu Mas? Nanti ada timnya tersendiri Bapak. Ya, ada timnya tersendiri yang menyeleksi per wilayah atau per daerah ya Pak ya. Oh Seperti gitu. Iya. Ya. Baik, untuk informasinya Pak Aris sudah cukup jelas Bu? Cukup dulu Mas, nanti kalau ada pertanyaan Ya. lagi saya akan menghubungi CS Prakerja lagi. Ya. Iya, terima kasih Mas Amir, selamat bertugas kembali.
Oke teman-teman, Deris baru saja telepon CS Prakerja dan ternyata untuk kriteria kelolosan ada beberapa faktor. Yang pertama, kuota teman-teman. Kalau boleh Deris simpulkan, kuota masing-masing daerah juga sangat mempengaruhi kelolosan. Misal, kuota suatu daerah begitu banyak ya, tetapi yang mendaftar sedikit, berarti peluangnya lebih banyak untuk lolos di program prakerja. Begitu sebaliknya, jika kuota daerah tersebut sedikit tapi pesertanya yang mendaftar itu banyak, berarti untuk potensi lolosnya lebih sedikit, bisa jadi ikut di gelombang berikutnya. Kedua teman-teman, tes motivasi dan minat bakat di tahun ini 2021 menurut info yang Deris dapat dari CS Prakerja juga dapat mempengaruhi kelolosan. Yang ketiga teman-teman, peserta akan dipilih secara acak ya, secara random oleh tim prakerja. Nah, kesimpulan berikutnya, terus kemudian untuk peserta yang belum lolos di gelombang 12 ini bagaimana nasibnya? Nah, tenang teman-teman. Untuk teman-teman yang belum lolos prakerja di gelombang 12 ini, nanti teman-teman tinggal gabung di gelombang berikutnya ya. Ingat, teman-teman tidak perlu membuat akun baru, tetap pakai akun teman-teman sekarang yang mendaftar di gelombang 12, tinggal nanti di gelombang berikutnya tinggal klik gabung saja di dashboard teman-teman kalau gelombang berikutnya sudah dibuka. Nah, sambil menunggu proses pengumuman yang akan dilakukan oleh pihak prakerja selama 7 hari ke depan, ingat Sabtu Minggu tidak ya, teman-teman apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, biar teman-teman nanti ikut program prakerjanya lancar, Deris sarankan mulai sekarang sudah menyiapkan rekening karena nanti teman-teman ada di mana proses penyambungan rekening teman-teman. Kalau boleh disarankan untuk teman-teman memakai atau menggunakan rekening BNI. Ingat, rekening harus atas nama teman-teman sendiri, tidak nama orang lain, keluarga, orang tua, sahabat, pacar, tidak boleh, tetapi harus nama sendiri. Nah, kenapa disarankan menggunakan rekening BNI? Karena dari hasil record di tahun 2020 kemarin, untuk rekening Bank BNI, pencairan insentifnya jauh lebih cepat dibandingkan yang menggunakan e-wallet, teman-teman. Nah, pertanyaannya, jika tidak menggunakan rekening BNI bagaimana? Tenang, teman-teman bisa menggunakan e-wallet yang sudah disediakan ya, terutama untuk teman-teman pengguna e-wallet boleh menggunakan rekening e-wallet asalkan rekening e-wallet teman-teman harus sudah di-upgrade. Karena untuk pengguna e-wallet wajib harus di-upgrade teman-teman agar bisa dibaca oleh sistem prakerja untuk proses pencairan insentif. Kenapa harus dipersiapkan sekarang? Karena teman-teman nanti kalau sudah ada di tahap mengikuti pelatihan, terus kemudian penyambungan rekening dan ternyata teman-teman akun e-walletnya belum upgrade, otomatis itu dialami banyak. Dan kalau semuanya proses upgrade, otomatis ada penumpukan data dan itu memakan waktu yang tidak cukup 2 atau 3 hari teman-teman. Jadi lebih baik di-upgrade sekarang juga. Oke, kalau teman-teman masih ada problem, ada pertanyaan, kesulitan seputar prakerja apa saja, silahkan teman-teman jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nanti akan Deris dan tim carikan solusinya buat teman-teman. Sekian, terima kasih dan see you.